Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pada saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, keluar rumah pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan, serta jaga jarak. Nah, Oke, pada video kali ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas satu contoh soal sederhana tentang persamaan nilai mutlak. Kita menggunakan 3 cara penyelesaian. Penyelesaian yang kita gunakan kemarin atau pada video sebelumnya itu kita menggunakan konsep jarak, menggunakan definisi, dan menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Kalian bisa pilih salah satu cara yang menurut kalian mudah. Langsung saja pada contoh soal 1. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Di sini kita punya persamaan mutlak X min 3 sama dengan mutlak X plus 2. Nah, nanti kita akan bahas menggunakan dua cara saja. Yang pertama menggunakan metode definisi, yang kedua menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Oke, kalau bentuk seperti ini kita sulit untuk menggunakan konsep jarak ya. Dan menurut saya pribadi, kalau bentuknya seperti ini terdapat 2 mutlak tanpa konstanta, saya pribadi lebih mudah menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Tetapi nanti terserah kalian mau pakai yang mana yang menurut kalian mudah setelah melihat pembahasan berikut. Oke, yang pertama kita menggunakan definisi. Soalnya sudah ada di atas, himpunan penyelesaiannya kita cari. Oke, himpunan penyelesaian dari mutlak X min 3 sama dengan X plus 2. Karena kita menggunakan definisi, berarti kita harus mencari definisi. Definisi yang mana? Ya definisinya X min 3 dan X plus 2 yang dimutlak. Oke, berikut definisinya sama seperti video awal-awal cara menentukan definisi nilai mutlak. Mutlak X min 3 sama dengan X min 3 untuk X min 3 lebih besar dari 0 atau X lebih besar sama dengan 3. Yang kedua, mutlak X min 3 sama dengan min X min 3 untuk X min 3 kurang dari 0 atau untuk X kurang dari 3. Sama untuk yang kedua, X plus 2 sama dengan X plus 2 untuk X lebih besar sama dengan negatif 2. Yang kedua, X plus 2 sama dengan min X plus 2 untuk X kurang dari negatif 2. Oke, ini bisa kalian ingat-ingat di video awal-awal tentang definisi nilai mutlak. Oke, saya harap kalian gak ada masalah untuk menentukan definisi. Ya, kalau masih ada masalah bisa tanya pribadi melalui WhatsApp atau kolom komentar juga boleh. Oke, setelah itu di sini kita menemukan 2 bilangan, ada 3, ada min 2. Ini disebut pembuat 0. 3 ini adalah pembuat nolnya mutlak X min 3. Negatif 2 ini adalah pembuat nolnya X plus 2. Oke. Pembuat 0 ini, 3 dan negatif 2 ini kita taruh pada garis bilangan. Nah, seperti ini, garis bilangan, ini negatif 2, ini 3. Nah, garis bilangannya terbagi menjadi 3 ruas. Ada ruas A, ruas B, ruas C. Ruas A, B, C. Ruas A itu untuk nilai X yang kurang dari negatif 2. Ruas B itu untuk nilai X antara negatif 2 sampai 3. Ruas C itu untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 3. Jangan bingung untuk meletakkan tanda sama dengan ini ya.
kita lihat pada definisi saja. Tanda sama dengan ini ada pada definisi X lebih besar sama dengan 3, berarti kita letakkan di sini X lebih besar sama dengan 3, berarti yang di sini tidak usah ada tanda sama dengan. Sama seperti ini, sama dengannya berada di X lebih besar dari negatif 2, berarti yang kurang dari negatif 2 ini nggak perlu sama dengan, ya kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita tentukan HP di setiap ruas. Kita selesaikan dulu yang ruas A ini soalnya, kemudian kita pakai definisi. Untuk ruas A itu kan untuk X kurang dari negatif 2 di sini. Oke. Untuk mutlak X min 3 kita pakai definisi yang negatif, karena ruas A ini berada di kirinya pembuat 0 ini, pembuat nolnya mutlak X min 3 berada di kirinya masih A. Sama X plus 2, ruas A ini juga berada di kirinya pembuat nolnya mutlak X plus 2, jadi kita pakai yang bawah ya, kita pakai yang bawah ada tanda negatifnya. Setelah itu kita distribusikan tanda negatif, negatif X, negatif 3, jadi min X plus 3 sama ini jadi min X min 2. Setelah itu kita kelompokkan suku yang sejenis, bahasa mudahnya kita pindah ruas seperti itu. Jadi min X di sini min X kita pindah jadi positif X, di sini positif 3 kita pindah jadi negatif 3. Negatif X tambah X habis 0. Negatif 5 negatif 2 jadi negatif 3 negatif 2 jadi negatif 5. Mana X nya? Ya X nya sudah habis, jadi kita ketemu 0 sama dengan negatif 5. Nah, kalau gitu X nya berapa? Ya nggak ada, kita harus menentukan dulu 0 sama dengan negatif 5 itu benar atau salah. Kan salah, jadi karena ini salah kita ketemu jalan yang salah. Jadi seluruh nilai X yang berada di ruas A itu semuanya salah, tidak ada yang bisa masuk ke himpunan penyelesaian. Bagaimana kalau ini benar? Ya seluruh ruas A itu semuanya masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, jadi kalau kita bertemu bentuk seperti ini jangan bingung, ya, kita lihat dia benar atau salah gitu saja. Karena ini salah berarti nanti di ruas A tidak ada yang masuk himpunan penyelesaian. Itu untuk ruas A. Sekarang kita beralih ke ruas B untuk X antara negatif 2 sampai 3. Ini soalnya. Kemudian di sini ruas B itu masih berada di kirinya 3, berarti di kirinya pembuat nolnya mutlak X min 3, jadi kita masih pakai yang bawah untuk mutlak X min 3. Sedangkan untuk X plus 2, ruas B ini sudah berada di kanan pembuat nolnya X plus 2, jadi kita pakai yang atas gitu ya. Nah, seperti ini, yang ini ada negatifnya, yang ini sudah pakai yang atas, tidak ada tanda negatifnya. Tanda negatif ini didistribusikan seperti tadi, jadi min X plus 3 sama dengan X plus 2. Kita kelompokkan suku yang sejenis lagi, jadi min X ini positif dipindah ke kiri jadi negatif, positif 3 dipindah ke kanan jadi negatif. Negatif X jadi negatif 2X, negatif 3 ditambah 2 menjadi negatif 1. Berapa X nya? Kita bagi dengan negatif 2, negatif 2 bagi negatif 2 1, negatif 1 dibagi negatif 2 jadi setengah, negatif bagi negatif kan positif, 1 dibagi 2 kan setengah. Oke, sekarang kita cek X sama dengan setengah, apakah setengah ini berada di antara negatif 2 dan 3? Berada di antara negatif 2 dan 3? Ya, jadi nanti X sama dengan setengah ini kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Tuh. Ruas B selesai. Sekarang kita ke ruas C. Ini soalnya di ruas C. Ruas C ini berada di kanannya 3 dan di kanannya min 2. Berarti di kanannya pembuat nolnya X min 3, juga di kanannya pembuat nolnya X plus 2. Jadi nanti kedua nilai mutlak ini pakai definisi yang atas. Mutlak X min 3 sama dengan X min 3,
mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2. Kita pakai yang atas. Kita kelompokkan suku yang sejenis, jadi X min X sama dengan 3 plus 2. X min X 0, 3 plus 2, 5. Kita kembali bertemu bentuk seperti ini. 0 sama dengan 5, salah. Berarti seluruh nilai X yang berada di ruas C atau seluruh X yang lebih besar sama dengan 3 itu tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Maka, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah setengah, cuma satu ya. Yang ini saja, yang tadi berlaku atau sesuai. Oke, berikutnya kita menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Cara ini lebih mudah kalau kalian paham atau kalian paham tentang cara mengkuadratkan, cara pengfaktoran, dan seperti itu, dan lain-lain. Oke, ini soalnya. Nah, kemudian kita terapkan sifatnya. Mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Jadi kalau mutlak X min 3 itu sama dengan akar X min 3 kuadrat. Sama ini, mutlak X plus 2 sama dengan akar X plus 2 kuadrat. Karena keduanya punya akar, ya kita kuadratkan saja biar akarnya hilang. Jadi nanti akarnya hilang karena dikuadratkan. Jadi X min 3 kuadrat sama dengan X plus 2 kuadrat. Setelah itu kita kuadratkan. X min 3 kuadrat itu sama dengan X min 3 kali X min 3. Pakai distributif. Jadi X kuadrat min 6X plus 9. Ini sama, X plus 2 kuadrat itu sama dengan X plus 2 kali X plus 2. Distributif lagi, X plus 2, X kuadrat plus 4X plus 4. Oke, caranya bisa kalian bayangkan sendiri ya. Setelah itu kita nolkan ruas kanan. Kita nolkan ruas kanan. Jadi di sini yang berada di kanan pindah ke kiri semua. Min X dipindah jadi negatif X. 4X dipindah jadi negatif 4X, 4 dipindah jadi negatif 4. Kita operasikan, X kuadrat kurang X kuadrat habis, min 6X, min 4X jadi min 10X, 9 min 4 jadi 5. Min 10X plus 5 sama dengan 0. Min 10X sama dengan min 5, X nya setengah. Min 5 dibagi min 10. Min dibagi min positif. 5/10 disederhanakan jadi 1/2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sama seperti tadi jawabannya. Ya memang harus sama karena kita mengerjakan soal yang sama. Sekarang contoh soal yang kedua. Tingkat kesulitannya lebih tinggi karena di sini kita ada konstanta. Nah, kalau yang tadi tanpa konstanta. Oke. Kalau seperti ini saya sarankan kita menggunakan definisi. Karena nanti kalau kita menggunakan sifat kita harus mengkuadratkan 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih. Nah, itu nanti lebih rumit. Jadi saya sarankan menggunakan definisi kalau bentuknya soal seperti ini. Langsung saja kita menggunakan definisi. Definisi yang mana? Definisi yang ada mutlaknya saja. Mutlak X plus 1 dan mutlak 2X min 3. Seperti ini. Bisa kalian pahami ya. Sama caranya menggunakan definisi. Kemudian sama seperti tadi, pembuat nolnya kita masukkan ke ruas ke garis bilangan. Kita ketemu 3 ruas juga, ruas A, ruas B, dan ruas C. Ruas A itu untuk X kurang dari negatif 1, ruas B itu untuk X antara negatif 1 sampai 3/2, ruas C itu untuk X lebih besar sama dengan 3/2. 3/2 itu sama dengan 1,5, letaknya di sini.
Oke, kita kerjakan mulai ruas A dulu. Nah, sama seperti tadi caranya, X plus 1, ruas A ini masih berada di kirinya, jadi kita pakai yang bawah, kirinya min 1. Jadi yang ruas A juga berada di kirinya 3/2, jadi yang ini juga pakai yang bawah, negatif-negatif. Nah, seperti ini, min X min 1 min 2X plus 3. Kita operasikan, min X min 2X jadi min 3X, min 1 ditambah 3, min 1 ditambah 3 hasilnya 2, ini 3 nya tetap, jadi min 3X plus 2 sama dengan 3, min 3X sama dengan 1 ya. Min 2 nya pindah ke kanan, jadi 3 min 2 hasilnya 1, X nya jadi min 1/3. Selesai? Belum. X sama dengan min 1/3. Apakah min 1/3 itu kurang dari min 1? Salah. Min 1/3 itu lebih dari min 1. Sehingga min 1/3 ini tidak kita masukkan ke himpunan penyelesaian karena dia salah, dia tidak berada di ruas A. Bagaimana kita bisa menemukannya di ruas A kalau dia tidak berada di ruas A? Itu ya. Jadi ini tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Setelah itu kita ke ruas B. Ruas B dia berada di kanannya negatif 1, berarti ini pakai yang atas, yang mutlak X plus 1 pakai yang atas. Dia masih di kirinya 3/2, berarti yang ini pakai yang bawah. Oke, bisa dilihat cara penyelesaiannya dan ketemu X-nya 1. Nah, seperti ini langkahnya bisa dipelajari. Ketemu X-nya sama dengan 1. Kita cek 1 itu berada di antara negatif 1 sampai 3/2. Ya, 1 itu masih kurang dari 3/2, tapi sudah lebih dari negatif 1. Berarti 1 itu berada di ruas B. Jadi nanti 1 itu bisa kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Sekarang yang terakhir di ruas C. Ini sudah berada di kanannya semua, di kanannya negatif 1 dan di kanannya 3/2 ruas C ya, di kanan. Jadi kita pakai yang atas semua, X plus 1 jadi X plus 1, mutlak 2X min 3 jadi 2X min 3. Kita selesaikan menjadi X plus 2X, 3X, 1 min 3 jadi min 2, 3X sama dengan 5, X nya sama dengan 5/3. Apakah 5/3 itu lebih besar dari 3/2? Silakan kalian hitung sendiri. Dan ternyata 5/3 itu masih berada di ruas C. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5/3. Minus 1/3-nya tidak kita ikutkan karena dia tidak berada di ruas A. Oke, seperti itu. Mungkin sekian untuk materi pada video kali ini tentang persamaan nilai mutlak. Next video kita membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jadi kalian pelajari lagi tentang persamaan nilai mutlak. Kalau masih ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp, lewat Microsoft Teams, atau tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Oke ya. Sudah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.